Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat-debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita simak dengan baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya udah, bacalah. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Jadi kalau tidak mengenal Allah yang benar dan tidak mengenal Yesus yang telah diutus Sang Bapa, nggak ada hidup kekal. Selesai. Halo Anwar Puadi. Halo, selamat siang. Silakan Sulfikar. Ada yang mau ditanya? Iya, ini sedikit saya mau tanya soal kebenaran agama itu. Kebenaran agama itu dilihat dari apanya ya? Dari kebenaran lah. Enggak, masuknya saya itu dilihat dari agama atau kitabnya. Kebenaran agama itu. Bisakah dipisahkan agama dari kitabnya? Agama kan berarti kan iya, bisakah agama dipisahkan dari kitabnya? Ya agama itu ya kitabmu ya. Datang untuk membunuh babi supaya bisa bikin saksang kalian semua. Udah ya, udah dibantu loh. Buatan. Enak kali loh ngobrol sama aku. Kalian aja yang serius-serius sekali. Ya kan? Halo Rapi, Sultan. Halo. Assalamualaikum. Udah 3.000 orang. Wah. Biar kita awet, aman, damai, sentosa. Oke, silakan Bang Raffi. Menurut Bible, itu Bel, ya menurut kita Abang Islam apa Kristen, Bang? Islam. Loh, kitab saya bukan kitab Abang kah? Ya saya tahu. Menurut kitabmu, janganlah gitu. Menurut kitab kita, kan Abang beriman kepada kitab saya kan? Betul nggak? Saya beriman kepada ajaran Isa Al-Masih. Coba rukun iman yang ketiga, beriman kepada kitab Rasul dan Ya sekarang mau tanya, saya mau tanya intinya. Bilang menurut Saya mau intinya. Menurut kitab kita, kan kau beriman kepada kitab Injil, Zabur, Taurat. Nah itu jelas dong. di sini loh, Bang. Ya jelas dong, ini jelas. Saya beriman, cuma emosi, Bang. Bukan emosi. Kali naik darah. Belum apa-apa. Saya nggak pernah emosi, saya nggak pernah emosi. Percayalah. Oh, calm down. Oke. Silakan Bang, silakan. Kata-kata Allah itu di kitabmu dapat dari mana? Gimana? Kata-kata Allah itu di kitabmu dapat dari mana? Di mana kitabmu menjelaskan nama Tuhanmu itu Allah? Kita kan udah dibilang, kau beriman nggak kepada kitab kita? Kamu tahu nggak asli kepada Injil nggak? Berarti asli bahasa kitabmu apa? Kamu penasaran kan? Nih, dari mana ada kata itu? Nih, Allahmu yang jawab ya. Nih, kenapa ada kata Allah nih? Nih, kenapa ada kata Allah di kitabmu? Nah, di dalam Quran ya. Quran tuh. Bentar ya. Sabar. Ayo. Sabar dong. Pening. Enggak lah.
lupa aku ayatnya, bentar. Nih, surah Al-Hajj ya. Al-Hajj ayat 22 dikatakan seperti ini. Bentar ya. Nama Allah itu sudah ada di gereja-gereja nih. Al-Hajj. Jangan kau ambil dari 20. kitab kami, kita sendiri. Jangan kau curi-curi, jangan kau curi-curi. Oh gitu, bentar ya. Enggak. Jangan kau curi-curi. Kan hanya kata Allah kan. Kita tanya dari kitabmu sendiri, jangan kita kami jelas. Kita kamu di mana tulisannya situ? Artinya, Bang, terjemahannya mana? kamu beriman kepada ini enggak? Injil. Ya, yang saya tanya ini kamu dapat dari mana kata-kata itu? Oh, Jangan ini dari mencuri. Quran. Dari Quran ini dikatakan begini. Nah, kamu curi di Al-Quran. Pikir kamu nggak percaya beriman pada Muri, itu? ini Allahmu sendiri yang bilang loh, Bang. Ya, saya nanya di mana kau dapat? Jangan kau curi di punya kami. Enggak Jangan nyuri jadi loh, Bang. pencuri. Itu namanya sama yang curi namanya, makan nama. Ya. Dikatakan gini, ya. Mana sih ayatnya? Al-Hajj ayat 40. Ya. Jangan bawa punya kami, itu nggak nyambung. Kamu kan nggak percaya sama punya kami, kok kamu ngambil juga? Loh. Berarti kalau kamu nengok di situ, berarti kamu beriman pada Quran. Loh, abang yang beriman kepada kitab kami loh, Bang. Yang kutanya, kamu jangan ngambil dari jawaban dari situ. Dengar yang ya, tanya semua dengar kamu. ya. Dari mana kata-kata Allah itu nih ya? Orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, karena mereka berkata, Tuhan kami adalah Allah. Seandainya Allah tidak menolak sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagoga-sinagoga, dan masjid-masjid yang Itu di kata siapa? dalamnya disebut nama Itu Allah. kata siapa? Itu kata siapa? Sabar. Ini kata QS ya, surah Al-Hajj ayat 40. Di sini Allahmu sendiri bilang, di gereja itu sudah diperdengarkan kata Allah, sudah disebut nama Allah. Kok abang nggak percaya? Nah, ini baca Al-Hajj ayat 40. Jadi kalau kamu melarang ada kata Allah, Allahmu sudah bilang, sudah ada disebut nama Allah di dalam gereja-gereja. Nih, Allahmu aja mengakui. Ini nih, ayat Al-Hajj ayat 40 ini yang membuat Malaysia sana kalah di pengadilan. Karena mereka mau mengklaim kata Allah itu nggak boleh ada di kitab kami. Dan tau nggak bang, efek yang paling fatalnya kalau nggak ada kata Allah di sini bang, ya di dalam kitab kami, Quranmu itu baru ada di abad ke-7. Ya? Kalau kamu tidak mengakui ada kata Allah di dalam kitab kami, Allahmu itu nggak akan mengira bahwa dirinya itulah yang ada di kitab kami. Paham nggak kau? Hanya saya bilang, kalau nggak ada kata Allah di kitab kami, kalian nggak kenal Isa. Kalian nggak akan mengira itu kitab kami, gitu loh. Itu kitab kalian juga yang harus kalian imani. Makanya tadi saya bilang, bang, jangan bilang di kitab kamu, kitab kita. Karena apa? Kamu beriman sama kitab kami. Teos itu terjemahannya apa? Aku tanya, teos itu apa bahasa aslinya? Allah mau bilang. Yang aku tanya, teos itu aslinya bahasanya kan bahasa itu aslinya. Apa tafsir teos? Mau saya baca? Mau saya bacain? Aku tanya Mau saya tafsiran jelasin? teos itu apa? Itu Nah, bahasa aslinya. Dengar ya, dengar tapinya ya, janji ya. Janji ya. Kamu akan bisa jawab. Diem dong. Kau kayak perempuan mulutnya, diem. Ya, Kau nggak bisa masalah kok. diem. Oh bencong ya. Diem ya. Laki-laki harus jangan lebih banyak ngomong dong. Oke. Allahmu sendiri sudah bilang di gereja-gereja, di sinagoga-sinagoga sudah disebut nama Allah. Kok kau larang? Allahmu aja nggak ngelarang. Loh, kok kamu bawa nama di situ? Jangan Ini ambil sampai Allahmu situ. sendiri sudah bilang nama Allah itu disebut di gereja. Kok kau marah? Ini kau tentanglah Allahmu. Al-Hajj ayat 40 dikatakan sudah disebut nama Allah di dalam gereja. Di. Kamu tuh nggak bisa jawab sama punyamu sendiri, masa Ini saya kacau jawab. kami. Ini saya jawab, tapi Jangan kan pakai punya kami, pakai punyamu sendiri. Ada nggak Oh buktinya? bencong atau perempuan?
Sekarang pakai Oh, punya bencong ada atau nggak? Nggak ada perempuan? kan? Kalau setiap saya ngomong kamu timpalin. Kamu bencong atau laki-laki? Ya saya nggak saya mengangkat kesalahan. Kalau kau nggak bencong, ya jangan berisik. Dengerin ini. Agatha ngomong, rum saya. Kenapa kalian menggunakan kata Allah di kitab kami? Allahmu sendiri sudah mengakui nama Allah itu. Belum itu Ya, berani mendekat. nah, kau kalau udah nyampe ke situ kejang. Kenapa? Lagi demam. Demam. Iya, kena mental. Sini aku sini kocok kau sini. Nah, kotor kan, cabul. Kan? Allahmu sudah bilang, nama Allah udah disebut di gereja. Kok kau larang? Kok kau larang? Kau mau melarang ini Al-Had ayat 40? Di nggak taat sama Allah, cie. Jangan cepet kalau kena mental, langsung emosi kamu. Jadi kau kasih tahu sekalian sama si Juma goblok sana ya. Jangan kalian gunakan kata Allah di dalam kitab kami. Nih, Allah kau udah bilang, kata Allah udah disebut di gereja. Ini nggak perlu dalil untuk ini nih. Al-Quran kau sendiri yang jawab, Allah kau sendiri yang jawab. Cemana baby? Ya tadi aku bilang, janganlah bilang di kitabmu, kitab kita. Kau kan mengakui kitab kami. Anjay, aku di-ban. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Langsung di-report. Ih, nggak terima. Masa nggak terima langsung di-reportnya aku, woy. Aduh, RT6 ngamuk di tempatku. Sampai di-report aku tap-tap juga lah, woy. Kasih paus kayak apa kek. Kita sogok dulu nih TikTok ini nih. Auto di-report saya. Aduh. Ya jangan kau larang-larang kami menggunakan kata Allah. Allahmu aja udah bilang kok. Nama Allah itu udah disebut di gereja. Jangan lo kau kejam. Jadi besok-besok di dalam kitabmu, kitab kita bang, kau beriman sama kitab kami. Tapi kami nggak pernah mau mengakui kitab kau. Karena kami tidak beriman kepada kitab kau. Ya beda, kita nggak butuh validasi kau butuh validasi kami. Yuhu. Kena ban lagi guys. Astaga. Kena ban. Sabar ya. Ya ampun. Sabar ya. Ngamuk kali kalian sama aku ya. Sampai di ban aku. Kenapa nggak suka ketawa jahatku? Aku ngamuk lo bebek. Aduh, turun dulu lah kau. Bahaya kali. Ih, Yesus kan gondrong, kenapa dia tidak ikut sama apa? Maksudnya gimana bang? Maksudnya begini, kita kan manusia kan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Kan Yesus gondrong, kenapa kita tidak ikut Yesus gondrong? Yesus nggak makan nasi goreng, kenapa kau makan nasi goreng? Maksudnya kenapa ini manusia tidak berambut gondrong laki-laki? Yang diikuti itu adalah perbuatan baik. Apa rambut gondrong perbuatan baik? Tapi kan Yesus gondrong begitu. Ya, ya udah kau gondrong lah dulu. Coba bikinlah dulu gondrong. Gondrong aja nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Jadi nanti yang kayak saya ini saya menanggung dosa juga ya karena nggak gondrong. Ya begitu kan, ikut. Kira kau Islam antimu tadi. Ihsan halo. Halo. Apa Eda? Halo Agatha. Aduh, Islam Kristen bang. Islam. Ya, Itu ada suaranya mau Bang ditanya. Blaze Nigat nih. Bukan, beda. Beda, bang. Kok bisa kau bilang bukan?
Beda, Prof. Islam Kristen bang. Islam. Islam ya. Islam ke Agatha. Ya silakan mau bertanya apa? Saya mau dikoreksi keislaman saya malahan, soalnya ke Agatha tuh paham banget sama agama saya. Ya saya nggak paham agamamu, itu agamamu itu. Saya nggak pernah paham agamamu. Ngapain juga saya paham agamamu? Oh ya udah, saya mau mempertanyakan ini aja deh, surat. Nah memang kok dari tadi kan disuruh nanya, berputar-putar kak. Silakan mau bertanya apa? Saya buka dulu ya, saya soalnya nggak hafal ayatnya ya. Ya boleh. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Ini akun yang gede apa yang kecil, Prof? Yang kecil kan, yang ke Bennett. Oh iya, kalau ke room saya tuh akun-akun kecil aja. Kalau yang besar, aduh. Jangan lupa tap-tap terus ya teman-teman ya. Ini soalnya banyak yang kejang-kejang dari tadi, Prof. Padahal kita santai dari tadi ya Pak Prof. Iya, santai. Santai banget loh. Dateng ngamuk. Gimana Isan? Ayat berapa? Halo? Ih, udah mau 1M aja tap-tapnya. Keren. Halo? Oh, halo Kak Agatha. Iya, gimana Bang? Lah, ngopi lagi. Ya Rasul Andreas sama Rasul Petrus itu dulu penjala Iksan nih. Nggak bisa Penjala ikan, diminimas ya. Prof. Gimana Bro Iksan? Iya Prof, tadi kan lagi ngebahas rukun iman kan ya, iman kepada kitab-kitabnya kan gitu ya. Kitab-kitab sebelumnya. Aku nggak nyimak sih, aku baru masuk, belum nyimak sama sekali, serius. Kenapa? Iya. Pertanyaannya? Nah pertanyaannya itu, emang kan Muslim kan dituntut iman kepada kitab-kitabnya, kepada Rasul-Rasulnya gitu. Pertanyaannya itu kitab-kitab yang dimaksud itu yang harus diimani oleh Muslim itu bener nggak kitab yang ada di zaman sekarang kan begitu pemahamannya. Oke, Kak, silakan Prof. Silakan. Silakan tak. Makanya. Gua kira lu mau jawab. Kalau saya jadi abang ya. Kalau abang percaya Al-Quran ya, Bang Iksan ya. Percaya dong, harus. Abang baca di dalam Al-Maidah ayat 48, di situ bahwa Allah mengatakan kami yang menurunkan kitab sebelumnya dan menjaganya. Nah kalau Allah menjaga kitab sebelumnya, sebelum Al-Quran, mungkin nggak kitab itu hilang? Masa dia nggak percaya ya? Mungkin nggak kitab itu berubah? Kalau kitab itu hilang atau berubah, artinya Allah yang Anda sembah itu Allah yang berdusta. Karena dia tidak mampu menjaga kitab yang dia turunkan. Kalau dia tidak mampu menjaga kitab yang dia turunkan, buat apa Anda percaya sama dia? Tapi kalau Anda percaya sama dia, Anda baca kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil, yang sekarang ini masih ada, itu yang harus Anda baca. Gitu. Kalau Anda ragu dengan keislaman, Yunus ayat 94 mengatakan, bertanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Prof. Siapa? Ya Agatha. Dikupas dulu Prof, surat yang sebelumnya itu Prof. Saya mau ngupas dulu ya. Ngupas apa tuh? Ngupas ayatnya, ngupas ayatnya lah. Ya udah, apa? Kamu Kan beriman Al-Quran. nggak pada kitab sebelumnya? Beriman dong. Kitab apa tuh kira-kira? Saya mengimani kerasulannya Musa yang ngebawa Saya nggak nanya itu. Taurat. Beriman nggak kepada kitabnya? Saya mengimani kerasulannya Musa yang membawa Taurat. Saya nggak nanya itu kan, kamu
lagi ngomongin mau mengupas kitab kan, iman kepada kitab, kok iman kepada Rasul? Ini dua hal yang Iya. berbeda. Iya. Saya mengimani Makanya kamu beriman nggak kepada kitab sebelumnya? saya mengimani kerasulannya Musa yang membawa Taurat. Berarti kan Itu berarti saya kamu mengimani beriman nggak kepada Taurat kitab sebelumnya? Ih, bohong kali sih. gimana? yang dibawa yang di Nih, denger ya, Ihsan ya. Tadi kan kamu bilang, ayo kita kupas, beriman kepada kitab. Bukan beriman kepada Rasul, Cuk. Mau tanya, yang kamu mau kupas beriman kepada kitab atau beriman kepada Rasul? Dijawab dong. Hah? Muter-muter nggak jelas kau. Jawab dulu. Kamu mau ngupas yang mana, ayo? Kerasulannya atau ke kitabnya? Jawab. Nggak jelas kau. Aku cinta si Agatha, tapi aku sayang Pak Prop. Gila kau. Gila. Oh sayang Agatha, tapi yang kau bahas nanti Pak Prop. Nggak nyambung kan Pak Prop? Betul nggak? kalau begini kalimatnya gimana? Kakak Agatha cantik, dengerin, jangan ketawa-ketawa, nggak kedengeran suaranya. Kan gini, saya iman sama Taurat yang dibawa oleh Musa. Sama aja kan? Sebutkan rukun imanmu. Aduh, nggak apa lagi gua gimana? Sebutkan rukun imanmu. Kalau kamu beriman kepada nabi-nabi sama dengan beriman kepada kitab-kitab, kenapa kalau sama aja kenapa nggak jadi 5 aja, jangan 6? Beriman kepada kitab atau Rasul, kenapa nggak gitu? Kakak Agatha jangan marah-marah, jangan marah-marah, nggak Saya boleh nggak marah, saya gemes Jangan, untuk orang-orang blow on kayak lu gitu loh. Saya gemes banget sama orang yang nggak nanggepin gitu loh. Ih, jangan tantrum dulu, Sama nggak? jangan Sekarang saya tantrum tanya, dulu. sama nggak? Dengar, sama nggak beriman kepada kitab-kitab dengan beriman kepada rasul-rasul? Sama nggak? Beda dan ada kaitannya. Atau beda? Sabar dulu, sabar, jangan marah. Di sini orang pelin-pelan itu nggak kepake. Orang pelin-pelan itu auto masuk neraka. Paham kau? Ya. Tadi kau bilang, ya sama aja beriman kepada kitab sama dengan beriman kepada Rasul. Sabar Gitu dulu, dijelasin, kau bilang beda. Kalau kalimatnya begini, kalau kalimatnya begini, Kak Agatha setuju nggak nih? Saya iman kepada Taurat yang dibawa oleh Musa. Setuju nggak? Beda. Dan saya Yaudah, saya coba. Sekarang saya gini, beriman dengan kau kerasulannya sebutkan- Musa yang membawa Taurat. dengar. Sama nggak Kalau sih? kau bilang sama, sebutkan 6 rukun iman. Saya Sebutin nggak aja. hafal, Kak Agatha, nggak hafal Googling rukun. sekarang. Saya tunggu. Nggak apa-apa ini. Iya, dari tadi juga kamu nggak apa-apa kok, goblok Tapi nih, lama. tapi jangan Awet, marah-marah. gobloknya harus awet. Ya, Biar jangan kamu marah-marah. tetap stay Islam. Jangan marah-marah. Jangan tantrum. Di dalam 6 rukun iman, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada nabi-nabi dan rasul-rasul, ini dua hal yang berbeda. Kalau kamu katakan sama, kenapa rukun iman ini tidak dijadikan satu sehingga jadi 5? Beriman kepada rasul-rasul, nabi-nabi dan kitab-kitabnya. Kenapa nggak disatuin? Ya udah rukun iman aja deh. Kau Rukun iman. muter-muter nggak ada isi. Jangan muter-muter nggak ada isi di sini. Jawaban saya kan 2 poin. Saya mengimani kerasulannya dan mengimani kitab yang dibawanya, kan begitu. Yang mau kamu kupas apa? Yang mau saya kupas itu keimanan yang tadi Kak Agatha bawa loh. Keimanan seorang Keimanan apa? muslim Keimanan apa? yang mengimani rasul sebelumnya, kitab sebelumnya, mengimani. Yang mau kamu bahas mana dulu nih? Rasulnya apa kitabnya? Ya kalau ya udah Kak Agatha mau bahas yang mana dulu? Prof, kamu mau makan jengkol apa pete, Prof? Pete Ya, dong. makan jengkol sama dengan makan pete. Mau kau jawab gitu, Prof? Nah, Ihsan ini tadi gitu. Padahal udah jelas-jelas beda. Tapi dia bilang makan pete sama dengan makan jengkol. Paham ya, Prof? Betul, paham. Gitu tadi dia ini. Kesel nggak? Kesel lah. Waitersnya Jangan- jadi bingung kan? Jangan berbelit-belit. Jangan Waitersnya berbelit-belit. jadi bingung kan? Bangsa. Sebenarnya abang mau pesen jengkol atau pete, bang? Ini lama-lama sama waitersnya diseblokin air. Ya, soalnya saya dari sana. Makanya nggak heran teman gue banyak yang ah. Silakan, ada yang mau ditanya Ihsan?
Nggak jadi tantrum, marah-marah, males. Tuh, nggak jelas nih. Jangan marah-marah dong, jangan marah-marah, jangan marah-marah. Happy aja. Lu cuma konten doang kok. Konten? Oh enggak, saya di sini upaya membawa orang kepada kebenaran, bukan konten. Oh ya, oke. Ya, terus Jangan gimana? baper dong. Sukanya baper. Kita nanti buktikan ya, Prof, siapa yang tantrum duluan. Ya, buka langsung Atarim tantrum deh nih. Yakin nggak? Auto Atarim. Silakan, mau bertanya apa, Iman Kristen? Lu nanya aja deh, mendingan. Jelas lo. Waduh, kalau nanya saya nggak punya bahannya, Kak. Saya nggak mempelajari Injil. Yang saya pelajarin Al-Quran. Oke, coba. Iya. An-Anfal ayat 12 coba ajarin dulu saya. An-Anfal Saya ayat buka 12. ya. Saya buka. Silakan coba. Saya buka ya, atau saya ngopi, Kak? Nggak hafal, suratnya nggak hafal. Ya, yaudah. Nggak hafal. Gimana? Katanya Islam umat penghafal. Katanya kamu yang lebih paham. Saya kan bukan hafizul Quran, Kakak. Jangan dipukul rata. Coba baca. Belum ketemu suratnya, mau dicari dulu. Ya udah, Kakak aja yang bukain deh, biar cepet lah. Durasi kan gak enak sama yang lain. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka tebaslah leher mereka dan potonglah tiap ujung-ujung jari mereka. Maksudnya apa nih? Maksudnya apa? Ayat jihad dipakai buat apa? Buat jihad lah. Iya nggak, maksud bukan gitu maksudnya, dalam diskusi ya, bukan debat ya. Saya nggak mau debat. Mau dipakai untuk apa? Buat jihad lah. Iya, ayat jihad ini diskusi. Maksudnya Kak Agatha ngebuka ayat jihad. Ini kan kita lagi diskusi nih. Yang tadi Gimana dikatakan An-Anfal ayat 12 ini ayat jihad? Itu kan ayat jihad itu. Gimana dalilnya yang mengatakan An-Anfal ayat 12 ini ayat jihad? Enggak, maksudnya gini, maksudnya yang saya pertanyakan begini, kenapa Kak Agatha ngebuka surat An-Anfal ayat berapa tadi? Katanya kan kamu paham Islam, jadi Iya. saya menjelaskan Islam aja, nggak mau bertanya iman Kristen, gitu kan? Saya nanya ini, kita bawa An-Anfal ayat 12 ini dalam diskusi kita. Tidak bolehkah An-Anfal ini dibawa dalam diskusi? Iya, boleh. Ya udah, tinggal dijelasin aja. Maksudnya kenapa Islam kejam gitu? Enggak, saya nanya, kamu jelasin aja An-Anfal ayat 12 ini. Saya nggak bilang Islam kejam. Mana ada Islam kejam di sini? Allah yang kejam. Allah Saya penuh nggak bilang kasih, kalian penuh sayang kejam. loh. Kenapa Allah nyuruh gini? Silakan. Ya itu kan sebenarnya asbabun nuzulnya kan dibuka dulu Kak Agatha. Silakan jelaskan asbabnya. Ya nggak apalah kalau asbabun nuzulnya itu ngebuka lagi durasi lagi. Ya udah, mendingan kamu turun kalau kamu nggak bisa menjawab. Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala,
sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu, karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus, maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa.